Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan untuk pembahasan materi perkuliahan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat sekarang. Yang kami hormati Ibu Nelitawati SPD MPD PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi mengenai konsep profesi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana kelompok 1 beranggotakan yang pertama saya sendiri Fikri Hamdani Putra, yang kedua Tia Radia Haramdani, yang ketiga Hafizah Salsabila, dan yang keempat M. Hafiz Madian. Boleh di next, please. Ini udah slide berikutnya. Oke. Untuk pembahasan kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini adalah yang pertama hakikat profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang kedua, konsep berdasar profesi pendidik. Yang ketiga, konsep tenaga kependidikan. Yang keempat, hakikat kependidikan. Yang kelima, profesi kependidikan. Yang keenam, guru sebagai profesi. Dan yang ketujuh adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hafizah Salsabila. Kepada Hafizah, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafizah Salsabila dengan NIM 21029153. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu hakikat profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus. Yang kedua, profesional adalah istilah yang bersangkutan dengan profesi atau pekerjaan. Yang ketiga, profesionalisme berarti mendefinisikan diri mereka sebagai perangkat atribut yang dibutuhkan untuk menunjang tugas supaya sesuai standar kerja yang diinginkan. Yang keempat, profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, materi kedua yaitu konsep dasar profesi pendidik. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu yang pertama dalam arti luas. Pendidik dalam arti luas yaitu supaya semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Yang kedua, dalam arti sempit, pendidik yaitu orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konsep tenaga kependidikan. Konsep tenaga kependidikan.
Secara umum, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah orang-orang yang berkecimpung dengan peserta didik dan peduli dengan masalah-masalah kependidikan, serta memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan banyak diatur tentang jenis, jenjang, wewenang, pengadaan, penugasan, dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, kesejahteraan, kedudukan dan penghargaan, dan ikatan profesi tenaga kependidikan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hafizah Salsabila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Ismadian. Kepada Hafiz, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Yang kelima itu profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai kode etik. Layanan yang terdapat pada profesi kependidikan adalah adanya ikatan profesi, adanya kode etik, pengendalian batas kewenangan, dan adanya pengaturan hukum untuk mengontrol praktik. Jadi, dapat diketahui bahwa jenis profesi kependidikan ada dua, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Materi yang selanjutnya, guru sebagai profesi. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut. 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya. Yang kedua, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas. Yang ketiga, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik. Yang keempat, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian yang diperlukan oleh masyarakat luas. Yang kelima, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Menguasai ilmu pendidikan, termasuk konsep, teori, dan proses. Yang kedua, menguasai teaching learning strategies. Yang ketiga, menguasai developmental psikologi, psikologi anak, dan psikologi kognitif. Yang keempat, menguasai teori belajar. Yang kelima, menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang keenam, memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah Fikri bisa melanjutkan materinya? Terima kasih kepada Hafiz.
Maaf sebelumnya, Bu. Teman saya ada kendala jaringan sebentar. Apakah Fikri bisa melanjutkan materi? Terusnya ya dari Nah, yang pertama itu kompetensi dan tenaga pendidikan. 14 dengan dosen pada ayat 10 pada 10 ayat disebutkan bahwa kompetensi pendidik dan pendidik nomor 14 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, Terima kasih kepada M. Hafiz Madian. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu mengenai kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana guru dan dosen pada ayat 10.1 disebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, untuk kompetensi ini akan dijelaskan. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai. Di antaranya yang pertama adalah karakteristik para peserta didik. Nah, seorang guru atau dosen harus mengetahui bagaimana karakter dari seorang peserta didik atau dari sekelompok peserta didik. Yang selanjutnya adalah teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Selanjutnya adalah cara berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Antara lain, kepribadian yang stabil, yaitu bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga menjadi seorang guru. Yang kedua adalah kepribadian yang dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga adalah kepribadian yang arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir serta bertindak. Selanjutnya adalah kepribadian yang berwibawa, meliputi perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Nah, yang terakhir adalah berakhlak mulia, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Radia Ramdhani. Kepada Tia, disilakan. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Indikator dari kompetensi profesional ini adalah yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pelajaran, dan pola pikir keilmuan materi tersebut. Yang kedua, menguasai standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif dan inovatif, sehingga bisa memberi pengetahuan reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Sehingga nantinya murid-murid yang diajarkan
menjadi tertarik dan memiliki keingintahuan lebih untuk mempelajari materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan yang keempat yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dapat disingkat sebagai TIK dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Agar nantinya pelajaran-pelajaran yang diajarkan dapat beriringan dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, dengan kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi yang pertama bertindak secara objektif, yaitu dengan tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Berikutnya, dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, hingga ke masyarakat di sekitar. Yang ketiga, dapat beradaptasi di tempat yang ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Sehingga nantinya seorang guru tersebut harus dapat berbaur dan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dimanapun di tempat dia akan ditugaskan kelak. Dan yang keempat adalah dapat berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Sekian pembahasan saya mengenai kompetensi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.